Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhitama Alan Putra Hayuning Bawana dengan NIM 1090825300016. Nah, saya berasal dari kelas Teknik Informatika 1 dan pada video kali ini saya bersama teman-teman saya nantinya akan meninjau dan juga melampirkan video berupa topik bagaimana pandangan Islam dalam platform YouTube. Nah, tentunya sosial media sekarang itu sangat masif sekali digunakan. Ada berbagai macam dan banyak sekali bentuk sosial media. Nah, salah satunya adalah platform YouTube. Nah, platform YouTube ini sudah sangat ramai digunakan dan bisa juga menjadi sumber penghasilan setiap orang. Nah, tentunya dari sini banyak konten yang muncul di YouTube ini. Salah satunya adalah konten Islami. Nah, konten-konten Islami ini ada yang bisa dibilang valid, ada yang juga bisa dibilang belum valid. Nah, di sini kita akan tinjau lebih lanjut bagaimana perspektif Islam kepada YouTube sendiri dan juga bagaimana kita menelaah konten di dalam YouTube itu sendiri. Nah, di sini ada dua topik yang kita tinjau. Apakah halal pekerjaan sebagai YouTuber dalam Islam, dan bagaimana sikap kita terhadap konten yang ada di dalam YouTube ini adalah khususnya konten Islam. Dan nanti akan kita tinjau dalam video ini. Berikut adalah bagaimana kita meninjau tentang topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Widotomo dari kelas IF1 dengan NIM 1090825000108, dan saya akan membahas tentang hukum profesi YouTuber dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farlegianto dari kelas IF01 dengan NIM 1090825000018. Saya akan membahas tentang etika dan tanggung jawab YouTuber Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Jarinto dari kelas S1 F1301 dengan NIM 1090825300027. Di video ini saya akan membahas tentang YouTuber sebagai media dakwah dan manfaatnya dalam Islam. Ya, baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung tinjau saja ke video berikut bagaimana kita membahas perspektif profesi YouTuber dalam Islam. Nah, teman-teman semua, di sini saya pribadi akan membuka topik ini. Yang tentunya kita akan tinjau adalah bagaimana pendapat atau perspektif Islam dalam profesi YouTuber ini. Tentunya YouTube ini adalah salah satu media sosial yang sangat masif ya, yang semua orang pakai, yang semua orang itu gunakan untuk kegiatan mereka dalam membroadcast apa konten-konten yang mereka buat, seperti itu. Tidak hanya konten seperti review atau seperti edukasi, pemaparan dokumentasi dan sebagainya, tapi kita juga ada konten yang mengenai agama Islam, yaitu mengenai dakwah. Nah, dakwah ini kita bisa melihat apakah dakwahnya itu bisa mengajak atau bersifat persuasif yang positif, atau kita juga bisa melihat ini sebenarnya perlu ditinjau ulang atau belum valid, seperti itu. Nah, di sini profesi dalam YouTube ini itu bukan soal kebermanfaatan saja, tapi juga ada kehalalan, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin berdiskusi nih terhadap kalian. Bagaimana menurut kalian ini hukum profesi YouTuber ini dalam Islam? Seperti itu. Jadi, hukum masalah pekerjaan itu boleh asal tidak melanggar hukum syariah. Ada kaidah yang menyatakan bahwa semua bentuk muamalah itu diperbolehkan. Jadi, profesi YouTuber itu tidak otomatis haram. Ada beberapa penentu yang menjadikannya sebagai penentu haram atau tidaknya. Ya, nah, yang jadi penentu itu isi, terus sama cara penyampaiannya, dan juga dampak konten buat orang lain. Jadi
kalau kontennya baik, edukatif, dan tidak melanggar syariat Islam, maka itu halal. Kalau haram, berarti itu mengajak tentang kemaksiatan. Ya, berarti di sini kita itu menyinggung hal konten ya. Nah, karena konten ini cukup sensitif, apalagi tadi sempat menyinggung bahwa ada beberapa konten yang bisa mengajak secara positif dan ada beberapa yang bisa memberikan suatu hal yang negatif. Nah, tentunya dakwah ini bersifat mengajak dan itu sangat bisa dikategorikan sebagai konten yang cukup sakral ya. Karena kita juga perlu menganalisa apakah itu betul atau itu perlu ditinjau lebih lanjut seperti yang tadi saya sempat singgung. Nah, menurut kalian bagaimana atau konten seperti apa yang perlu kita hindari dalam YouTube, dalam video YouTube sebagai umat Islam? Oke, seorang YouTuber muslim harus tahu bahwa konten yang dia unggah akan dilihat oleh banyak orang. Jadi ada beberapa hal yang harus dihindari agar kita tidak mendapat dosa atau halal membuat konten. Yang pertama, menghindari konten pornografi, kedua kekerasan, dan ketiga mungkin gibah atau fitnah. Nah, jadi sebagai muslim kita harus tentunya menjaga lisan agar tidak dari dosa. Kemudian apa yang kita omongkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain banyak juga ya konten-konten video YouTube yang sangat positif, dan sebenarnya dakwah juga demikian. Tapi bagaimana Islam ini memakai atau menggunakan platform YouTube sebagai media dakwah? Menurut kalian itu seperti apa? Justru YouTube bisa menjadi media dakwah yang sangat efektif, apalagi buat anak muda zaman sekarang. Karena dakwah itu nggak melulu harus di masjid atau majelis taklim. Bisa juga melalui media sosial yang sehari-hari kita pakai, termasuk juga YouTube. Konten dakwah di YouTube bisa dikemas dengan cara yang lebih santai, lebih kreatif, dan juga relate sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Jadi pesannya akan mudah untuk dipahami dan juga tidak terkesan menggurui. Selama isi dari kontennya itu mengajak kepada kebaikan, terus menambah wawasan, dan juga tidak menyesatkan ataupun mengajak kepada kemaksiatan, maka hal itu sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan kalau konten tersebut terus-menerus ditonton dan juga bermanfaat untuk banyak orang, pahalanya akan terus mengalir dan jadi amal jariah bagi kita. Jadi YouTube bukan sekedar untuk hiburan semata, tapi juga bisa menjadi ladang pahala selama dengan cara niat yang baik dan juga konten-konten yang tidak menjemput kepada kemaksiatan dan juga mengajak kepada keburukan. Nah, selain konten kan niat itu juga dibahas ya dalam Islam. Niat itu adalah sebuah fondasi bagaimana ketika kita itu punya sesuatu yang akan dilakukan, dimana nanti sesuatu tersebut akan bisa lebih proporsional ketika dikerjakan. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana menurut kalian juga mengenai niat ya dalam profesi YouTuber ini? Apakah niat ini sangat berpengaruh secara signifikan atau bagaimana? Jadi niat itu juga sangat penting. Jika niatnya hanya untuk uang, popularitas, dan viral tanpa memikirkan dampaknya, maka itu juga akan berbahaya bagi orang. Tapi jika niatnya itu untuk kebaikan, misalnya seperti memberikan ilmu dan yang lain-lain, itu bisa menjadi dampak positif dan menjadi amal ibadah bagi YouTuber itu sendiri. Serta seorang muslim juga akan dimintai pertanggungjawabnya saat ditanyai tentang konten digital. Ya, teman-teman, jadi dari diskusi kita tentang tinjauan mengenai bagaimana perspektif Islam mengenai YouTube ya, platform YouTube sebagai media broadcasting, bagaimana pandangan Islam terhadap profesi YouTuber itu sendiri. Ada kesimpulan beberapa sebagai berikut. Ada kesimpulan dengan beberapa poin sebagai berikut. Jadi profesi YouTuber itu diperbolehkan asal konten itu halal dan tidak melanggar syariat-syariat Islam. Bahkan YouTube bisa jadi media dakwah dan juga sarana untuk menyebarkan kebaikan jika bisa digunakan dengan bijak. Sebagai seorang muslim, kita juga harus bertanggung jawab atas semua konten yang kita sebarkan. Ya, jadi teman-teman semua, kita bisa menarik kesimpulan bahwa
semua yang kita gunakan, baik itu media sosial, khususnya YouTube, bisa kita gunakan dengan bijak, bermanfaat, dan juga jadikanlah ini sebagai senjata bagaimana kita menjadi lebih kritis dan juga lebih bisa adaptif dengan segala informasi tanpa menelan dengan mentah-mentah. Kita juga harus banyak literasi dan minimalisir menelan mentah-mentah apa yang sudah ditontonkan gitu. Jadi kita harus banyak research, harus banyak bisa lebih dalam lagi dalam menelaah informasi seperti itu. Baik teman-teman, akhir kata dalam podcast ini saya ucapkan terima kasih kepada kita semua untuk bisa lebih kritis lagi dalam menggunakan media sosial. Kita juga sudah meninjau ini secara lebih lanjut. Ini sangat daging sekali untuk pembahasan ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.